Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Eva Julijah dengan NIM 122002039, mahasiswi semester 2 dari Prodi PGSD Universitas Salim Sanusi, PUI Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan sebagai suatu sistem dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Lisda Revianti, SPD, MPD. Langsung saja kepada materi, yaitu pengertian pendidikan sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan yang utuh beserta bagian-bagiannya yang berinteraksi satu sama lain. Pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan karya yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam usaha mencapai tujuan akhir. Secara umum, pendidikan dapat digambarkan sebagai kesatuan dari subsistem-subsistem dan membentuk satu sistem yang utuh. Sistem pendidikan ini memperoleh masukan dari suprasistem atau masyarakat atau lingkungan dan memberikan hasil bagi suprasistem tersebut. Subsistem-subsistem yang membentuk sistem pendidikan antara lain tujuannya pembelajaran, mahasiswa, manajemen, struktur, dan jadwal waktu, materi ajar, tenaga pengajar, alat bantu pembelajaran, teknologi, fasilitas, kendali mutu, penelitian, dan biaya pendidikan menurut Panen 2005 dan dapat melalui proses pendidikan diperoleh hasil pendidikan. Hasil pendidikan adalah lulusan yang sudah terdidik berdasarkan atau mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Tujuan pendidikan untuk masing-masing tingkatan pendidikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan bermuara ke tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk selanjutnya, hasil pendidikan dikembalikan kepada lingkungan atau suprasistem. Dilihat pada gambar suprasistem pendidikan nasional yang saya tampilkan. Selanjutnya, Kompas P dan WJ Plet Madya Harjo 1993 mengemukakan 3 macam sumber masukan pendidikan, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat penduduk, dan persediaan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan hasil produksi dan penghasilan. Selanjutnya, masukan bagi sistem pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem memperoleh masukan dari suprasistem dan memberikan hasil atau keluaran bagi suprasistem. Masukan yang diperoleh dari suprasistem terdiri dari tata nilai, cita-cita, dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, orang yang akan menjadi murid atau mahasiswa, guru atau dosen, dan persoalan lain dalam pendidikan dan materi atau perangkat keras dan biaya pendidikan. Dalam sistem pendidikan, masukan-masukan dari suprasistem diorganisasikan dan dikelola dengan pola tertentu menjadi subsistem yang saling mempunyai hubungan fungsional untuk mencapai suatu tujuan menurut Koms yang dikutip oleh Mudyarjo 1993. Ada 12 subsistem dalam pendidikan, yaitu nomor 1 ada tujuan dan prioritas, menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan. Subsistem tujuan merupakan paduan dan acuan bagi seluruh kegiatan dalam sistem pendidikan. Yang kedua ada mahasiswa atau peserta. Yang ketiga ada manajemen. Yang keempat ada struktur dan jadwal waktu. Yang kelima ada isi dan bahan ajar. Yang keenam ada tenaga pengajar atau dosen dan pelaksana. Yang ketujuh ada alat bantu belajar. Yang kedelapan ada fasilitas. Yang kesembilan ada teknologi. Dan yang kesepuluh ada pengawasan atau pengendali mutu. Yang kesebelas ada penelitian. Dan yang terakhir yang kedua-belas biaya pendidikan. Kesimpulannya yaitu pendidikan sebagai sistem terdiri dari kata sistem dan pendidikan. Sistem secara teknis berarti seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendidikan merupakan gambaran dari upaya manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup lahir dan batin dan meningkatkan perannya sebagai pribadi, karyawan, masyarakat, warga negara, dan makhluk Tuhan. Cukup sekian materi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.